hampir 2 meter. Namun kondisinya saat ini tanaman padi ini tidak mengalami apa-apa. Ya masih tegak berdiri dan tidak ada yang roboh. Dan mungkin ini agak terganggu ya dalam proses pertumbuhannya tanaman padi ini ya. Karena pada saat tanaman padi ini baru mengeluarkan malai dan baru melakukan penyerbukan, tanaman padi ini dihempas oleh banjir yang cukup tinggi, yaitu kurang lebih 2 meter. Tentu saja ini mempengaruhi dalam proses pembentukan buah juga malai, sehingga tentunya untuk hasil pastinya kurang maksimal. Namun demikian ya Sobat Tani, ini masih bisa melihat ya untuk tanaman padinya ini masih cukup bagus. Untuk malainya pun masih cukup lumayan panjang-panjang dan juga untuk bulirnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tani semua? Jumpa lagi dengan saya di Yotani Channel. Oke Sobat Tani, untuk jumpa kali ini kita akan menyampaikan yaitu tentang tanaman padi inpari, di mana tanaman padi inpari ini masih berhubungan dengan pemakaian hormon zat pengatur tubuh atau ZPT. Nah Sobat Tani, dalam pemakaian hormon zat pengatur tubuh atau ZPT ini harus disesuaikan dengan pemakaiannya. Misalnya dilakukan pada saat yaitu perendaman benih padi dan juga pada saat masa vegetatif dan masa generatif. Dalam penggunaan ZPT atau zat pengatur tumbuh ini dilakukan pada saat perendaman benih padi dengan tujuan untuk merangsang perkecambahan pada benih padi itu sendiri. Dan untuk penggunaan ZPT-nya itu harus menggunakan biasanya yaitu auksin, karena auksin ini sangat membantu dalam proses pertumbuhan perkecambahan pada benih padi yang sudah direndam. Kemudian penggunaan hormon ZPT atau zat pengatur tubuh ini pada masa yaitu vegetatif, di mana pada masa vegetatif ini dalam penggunaan hormon itu menggunakan yaitu sitokinin. Nah, sitokin ini Sobat Tani ini dapat berfungsi atau dapat membantu dalam proses pembentukan batang, daun dan juga tunas-tunas baru yang menjadikan tanaman itu mempunyai anakan yang cukup banyak. Dan ini tentunya Sobat Tani sangat cocok untuk tanaman padi. Dan apabila tanaman padi kita itu mempunyai anakan yang cukup banyak, tentunya tingkat hasilnya pun akan meningkat. Namun tentunya itu semua harus diimbangi dengan proses pemupukan yang cukup. Begitu pula batang ini akan menjadi kokoh dan kuat, juga pertumbuhannya akan membesar sehingga tahan terhadap terpaan baik angin maupun air banjir. Namun perlu diperhatikan ya Sobat Tani, dalam penggunaan hormon ZPT sitokinin ini jangan terlalu berlebihan. Karena bila dalam penggunaan itu berlebihan, ini dapat menyebabkan tanaman itu lama berbuah atau berisi ya. Karena terfokus pada pembentukan batang, daun dan juga tunas-tunas baru pastinya. Ya pokoknya ikuti saja aturan dosis pemakaiannya. Terus ini ya, penggunaan ZPT atau zat pengatur tumbuh ini pada masa generatif, di mana pada masa generatif ini dalam penggunaan hormon ZPT ini menggunakan yaitu gibberellin. Nah Sobat Tani, gibberellin ini memang sangat penting ya dalam dunia pertanian, karena gibberellin ini ya sangat membantu dalam proses pembentukan pembungaan juga buah pada tanaman. Ya ini menjadikan buah juga tanaman ini sangat lebat, juga menjadi besar-besar dan juga panjang-panjang untuk buahnya nanti. Nah ini misalnya ya Sobat Tani, gibberellin ini diaplikasikan pada tanaman padi dengan melakukan penysprayan. Itu akan menjadikan tanaman padi itu mempunyai bobot, juga malainya pun panjang-panjang dan isinya atau bulirnya itu akan menjadi padat sekali ya dengan penggunaan gibberellin ini. Dan ini sebagai sampel saja ya Sobat Tani, ini adalah tanaman padi inpari, di mana tanaman padi inpari ini
kemarin itu terendam banjir hampir 2 meter. Namun kondisinya saat ini tanaman padi ini tidak mengalami apa-apa. Ya masih tegak berdiri dan tidak ada yang roboh. Dan mungkin ini agak terganggu ya dalam proses pertumbuhannya tanaman padi ini ya. Karena pada saat tanaman padi ini baru mengeluarkan malai dan baru melakukan penyerbukan, tanaman padi ini dihempas oleh banjir yang cukup tinggi, yaitu kurang lebih 2 meter. Tentu saja ini mempengaruhi dalam proses pembentukan buah juga malai, sehingga tentunya untuk hasil pastinya kurang maksimal. Namun demikian ya Sobat Tani, ini masih bisa melihat ya untuk tanaman padinya ini masih cukup bagus. Untuk malainya pun masih cukup lumayan panjang-panjang, dan juga untuk bulirnya ya ini masih bagus dan masih padat dan cukup lumayan lebat ya. Walaupun ini dihempas oleh banjir, namun ya untuk pengaruhnya atau efeknya itu enggak buruk-buruk amat ya. Karena tanaman padinya ini masih bisa berbuah cukup lumayan. Dan bukan efek dari Pak Jokowi ya, atau Jokowi efek yang saat ini lagi booming karena mempunyai pengaruh dan peranan yang sangat besar dalam pilpres saat ini. Ya mungkin ini terlepas dari itu semua ya, kenapa tanaman padi ini tidak rebah dan masih bisa berbuah cukup lumayan lebat dan masih panjang-panjang untuk ukuran malainya. Nah mungkin ini efek dari pemberian hormon CPT ya, bisa jadi membuat tanaman ini menjadi kuat dan tahan terhadap segala macam cuaca. Oh ya, ini untuk tanaman padinya ini adalah Inpari 32 ya Sobat Tani. Nah, kalau kita melihat dari speknya, ini untuk tanaman padi Inpari 32 ini jika tingkat kesuburannya ini cukup tinggi ya, ini tentunya biasanya itu mudah roboh. Dan di sini ya, tempat ini memang bila ditanami sebenarnya sangat subur ya. Namun kondisinya di sini kenyataannya walaupun ini ya untuk tanaman padinya ini diterjang banjir, tapi kondisinya ini tidak ada yang roboh. Nah ini membuktikan bahwa pemberian hormon CPT ini memang sangat berpengaruh sekali ya Sobat Tani. Nah ini kita coba mengulas kembali ya tentang ini ya tanaman padi Inpari 32 Jumbo Premium ini ya. Nah ini kalau kita lihat dari speknya untuk anak tanaman padi Inpari ini cukup lumayan banyak, kemudian batang juga kokoh. Kemudian juga daun benderanya tegak lurus ya. Dan juga ini lebih tahan terhadap ini untuk penyakit, yaitu tahan terhadap wereng dan juga bles daun jamur, nah atau penyebab potong leher. Nah kemudian kalau dilihat dari potensi hasilnya ini cukup tinggi ya untuk tanaman padi Inpari 32 ini, yaitu bisa mencapai 10,58 ton per hektar. Kemudian untuk rata-rata hasil itu yaitu bisa mencapai 7,11 ton per hektar. Nah biar lebih detail atau jelas ya, tentunya Sobat Tani ini bisa baca spesifikasinya itu sebagai berikut. Nah begitulah obrolan kali ini ya tentang efek dari penggunaan hormon CPT terhadap tanaman padi Inpari 32 Super Jumbo Premium. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk jumpa kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan ini bisa membawa manfaat nantinya. Dan sebelum saya undur diri, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat dan tetap terus berkarya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.